Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, sekarang kita masuk lagi ke pertemuan kedua untuk materi matematika peminatan, kelas 10 yang membahas tentang, kita masih membahas tentang vektor. Nah, Bapak menyoroti hasil kemarin tentang, latihan yang telah dikerjakan oleh kalian. Ternyata masih banyak yang, keliru untuk menulis komponen-komponen vektor. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang soal kemarin yang latihan nomor 1 dan nomor 2. Oke, langsung saja nomor 1. Kita diketahui pesawat A berada pada koordinat kartesius 0,0. Nah, jadi pesawatnya di titik 0,0 kan di sini. Nah, selanjutnya pesawat tersebut bergerak ke posisi B dengan koordinat 0,-3. Berarti si pesawat dari 0,0 berpindah atau bergerak ke posisi B, yaitu di 0,-3. Kemudian pesawat bergerak lagi dari B ke C. Nah, oke, 0,0 kita tandain A ya. Nah, kemudian tentukan vektor AC. Oke, karena ditanya adalah vektor AC, artinya vektor AC itu titik awalnya atau titik pangkalnya itu di A dan titik akhirnya di C. Atau ini secara konteks ini ingin ditanya bagaimana perpindahan posisi pesawat dari awal di titik 0,0 hingga ke posisi akhir di titik C. Nah, makanya kita perlu menentukan vektor AC. Nah, caranya gimana? Caranya ada dua, seperti contoh pada pertemuan kemarin. Kita bisa lihat pergerakan terhadap sumbu X dan pergerakan terhadap sumbu Y untuk mengetahui vektor dari komponen-komponen vektor dari misalkan vektor AC. Nah, misalkan kita tulis vektor AC ya. Nah, langkah pertama kalau misalkan kita ingin menggunakan metode yang pertama untuk melihat perubahan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang pertama kita lihat perubahan pergerakan ya berdasarkan sumbu X. Kita lihat dari titik 0 pesawat bergerak ke searah dengan sumbu X ke arah kiri, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti karena bergeraknya ke arah kiri berarti negatif, dan sebanyak 4 satuan. Berarti kita tulis pergerakan terhadap sumbu X-nya yaitu negatif 4. Nah, sekarang kita tinjau pergerakan pesawat dari titik A ke titik C terhadap sumbu X. Karena bergeraknya ke bawah berarti tandanya negatif kan. Kita lihat berapa satuan bergeraknya dari posisi A ke arah C. Berarti 1, 2, 3. Berarti 3 satuan. Karena bergeraknya ke bawah berarti tandanya negatif. Berarti negatif 3. Kita tulis negatif 3. Nah, maka komponen vektor atau vektor AC itu negatif 4, negatif 3. Nah, ini adalah vektor dari AC. Atau kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan cara mengurangkan koordinat atau titik koordinat dari titik akhir vektor dengan titik pangkalnya. Contoh di sini kan kita akan menentukan vektor AC kan. Nah, karena ini vektor AC berarti titik awalnya di A dan titik akhirnya di C. Berarti kita dapat mengurangkan titik C dengan koordinat titik A. Berarti titik C itu koordinatnya berapa? Negatif 4 dan negatif 3. Oke, koordinatnya seperti itu ya. Dikurang dengan titik koordinat dari titik A, yaitu 0,0. Lalu kita bisa kurangkan. Negatif 4 dikurangi 0, hasilnya negatif 4. Negatif 3 dikurangi 0, hasilnya negatif 3.
Nah, sama kan antara dengan menggunakan kita secara manual meninjau perubahan terhadap sumbu X dan perubahan terhadap sumbu Y dengan mengurangkan titik koordinat akhir dari suatu vektor dengan titik koordinat awalnya dari vektor tersebut. Oke, seperti itu ya cara menentukan komponen-komponen dari suatu vektor. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah tentukan panjang vektor dari vektor AC nih. Nah, kan kemarin sudah dibahas atau sudah dijelaskan di modul bahwa untuk mengetahui panjang suatu vektor, misalkan kita taruhlah vektor AB, maka caranya adalah dengan mengkuadrat akar dari komponen X kuadrat ditambah dengan komponen Y kuadrat. Nah, kalau ini gimana? Tentukan panjang vektor AC. Karena kita sudah tahu bahwa komponen vektor AC itu negatif 4, negatif 3, maka kita bisa langsung menghitungnya. Vektor AC sama dengan akar dari negatif 4 dikuadratkan ditambah dengan negatif 3 dikuadratkan. Oke, biar luas Bapak tulis ulang di atas. Berarti vektor AC panjang vektor AC sama dengan akar dari negatif 4 dikuadratkan ditambah dengan negatif 3 dikuadratkan. Berarti negatif 4 dikuadratkan 16 ditambah negatif 3 dikuadratkan 9, 16 tambah 9, 25, berarti akar 25, akar 25 itu sama dengan 5. Maka panjang vektor AC itu 5 satuan. Oke, seperti itu ya. Pembahasan untuk latihan yang pertemuan yang lalu. Baik, sekarang kita masuk ke materi untuk minggu ini, yaitu pertama tentang penulisan vektor. Penulisan vektor ini sebetulnya ada dua bentuk ya. Maksudnya penulisan komponen-komponen vektornya. Nah, ini yang pertama kita sebut dengan bentuk matriks kolom atau bisa juga dalam bentuk matriks baris. Nah, ini penggunaan matriks pada vektor. Nah, tapi nanti kalian akan peroleh materi tentang matriks di kelas 11. Nah, yang kedua atau vektor itu dapat dituliskan dalam bentuk pasangan terurut, yaitu X, Y. Jadi contoh misalkan vektor U komponennya adalah komponen X-nya itu 3 dan komponennya itu 2. Atau bisa juga vektor U dituliskan dengan pasangan terurut yaitu 3,2. 3 ini menunjukkan komponen X dan 2 ini menunjukkan komponen Y. Oke, kita berlatih. Misalkan kita perhatikan vektor U. Berapa? Tentukan komponen vektor U. Tadi sudah belajar untuk menentukan komponen vektor U. Coba kita misalkan tinjau dengan metode tinjau. Kita lihat pergerakan titik A ke B secara horizontal atau searah dengan sumbu X. Kita lihat berarti 1, 2, 3. Berarti 3 satuan kan pergerakan atau perubahan titik A terhadap menuju B searah dengan sumbu X. Berarti di sini pergerakannya 3. Kita tulis berarti komponen vektor U yang searah dengan sumbu X-nya itu 3. Kemudian kita lihat pergerakan titik A ke B itu secara vertikal atau searah dengan sumbu Y-nya. Kita lihat dari sini 1, 2. Berarti perubahan terhadap sumbu Y-nya sebanyak 2 satuan. Maka komponen vektornya itu 3,2. Coba bandingkan kita menggunakan
metode yang kedua, yaitu menkurangkan titik koordinat. Koordinat B kita lihat 4,4. Sementara koordinat A kita kurangkan koordinat A 1,2. Berarti 4 kurangi 1 hasilnya 3, 4 kurangi 2 hasilnya 2. Oke, maka komponen vektor U itu 3,2. Sama kan? Oke, bisa ya. Oke, satu lagi boleh contoh. Misalkan tentukan komponen vektor V nih. Kita langsung menggunakan yang gampang mengurangkan titik koordinatnya negatif 4,4 dikurangi dengan negatif 2,1. Kita kurangkan negatif 4 dikurangi negatif 2, berarti negatif 2. 4 dikurangi 1, 3. Jadi komponen vektor P adalah negatif 2,3. Oke, seperti itu ya, bisa. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kesamaan dua vektor. Vektor U dan vektor V dikatakan sama, atau kita tulis seperti ini ya, dengan notasi, jika dua vektor tersebut memiliki panjang dan arah yang sama. Nah, berarti dua vektor dikatakan sama itu harus memiliki panjang dan arah yang sama. Seakan nggak boleh tuh, walaupun sama panjang tapi arahnya berlawanan, itu tidak dinamakan dengan kedua vektor tersebut tidak sama. Sebagai contoh, misalkan di sini ada frame A. Frame A ini dipindah dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, kita lihat misalkan di sini ada titik U misalkan. Nah, titik U kita akan pindah ke titik U aksen. Sementara ini di W kita pindah ke titik W aksen kan. Karena ini sebuah foto kan pasti utuh digeser dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, maka di sini akan menghasilkan sebuah vektor kan. Misalkan di sini vektor A dan di sini vektor B. Nah, karena di sini bergesernya dari posisi 1 ke posisi 2, semua titik pada frame foto tersebut bakalan pindah kan, maka panjang perpindahan dari titik U aksen U ke U aksen dan dari titik W ke W aksen ini, nah akan sama panjangnya kan. Kemudian yang kedua, arahnya sama nggak? Arahnya pasti sama karena dari titik 1 ke titik 2. Itu yang dinamakan dengan kesamaan dua vektor. Artinya vektor A di sini sama dengan vektor B. Vektor A sama dengan vektor B karena panjang vektor A dan arah vektor A dengan panjang vektor B dan arah vektor B itu sama. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya ada vektor yang berlawanan. Nah, vektor berlawanan ini dikatakan berlawanan jika kedua vektor tersebut memiliki panjang yang sama. Misalkan di sini ada vektor U dan di sini ada vektor negatif U. Nah, syaratnya vektor berlawanan itu memiliki panjang yang sama, namun arahnya berlawanan. Berarti antara vektor U dengan vektor negatif U itu panjangnya sama, hanya saja arahnya yang berlawanan. Vektor U itu arahnya ke sebelah sini dan vektor negatif U arahnya berlawanan dari vektor U. Nah, sebagai contoh misalkan si Budi berjalan menuju warung misalkan. Nah, untuk jajan. Kemudian si Budi balik lagi ke tempat semula. Nah, ini dikatakan berlawanan karena panjang titik awal Budi berangkat ke warung dan dari warung ke titik asal Budi itu panjangnya sama kan, jaraknya sama, tapi arahnya berlawanan.
Nah, misalkan di sini panjangnya 2 kilometer misalkan. Berarti kalau dia berbalik 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 arah dari warung ke tempat asalnya, berarti dia akan negatif 2 kilometer. Artinya, maksudnya arahnya yang negatif itu, bukan panjangnya, tapi arahnya yang negatif berbalik. Nah, ketika kita jumlahkan 2 dengan negatif 2, maka hasilnya 0 kan. Nah, berarti ini yang dinamakan perpindahan Budi dari posisi awal ke warung dan kembali ke titik asal tadi. Secara perpindahan dia tidak ada perpindahan karena dia balik lagi ke titik asal, seperti itu. Maka ketika suatu vektor dijumlahkan dengan lawannya, maka haruslah bernilai 0. Nah, yang kemudian selanjutnya itu tentang sudut di antara dua vektor. Sudut di antara dua vektor adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Jika titik pangkal kedua vektor tidak berimpit, maka sudut yang dibentuk oleh dua vektor tersebut dapat dengan menggeser salah satu vektor, tapi dengan tanpa mengubah besar dan arah vektor yang akan digeser, sehingga titik pangkal kedua vektor tersebut berimpit. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan ada vektor A, kemudian di sini ada vektor B. Nah, vektor A dan vektor B, titik pangkalnya atau titik awalnya ini kan tidak berimpit kan? Nah, maka untuk mengetahui sudut di antara dua vektor, kita bisa menggeser vektor B sehingga titik pangkalnya, oke kita tulis titik pangkalnya misalkan 0, titik O dan titik P. Di sini misalkan titiknya A dan B. A dan B. Nah, oke. Kita geser nih vektor B sehingga titik pangkalnya atau titik O itu berhimpit dengan titik A. Nah, di sini. Sekarang vektor B itu jadi yang ini. Maka sudut di antara dua vektor yang terbentuk yaitu yang ini nih. Kita namakan dengan theta. Seperti itu ya, sudut di antara dua vektor. Jadi, kalau misalkan dua vektor ingin diketahui sudut di antara dua vektor tersebut, maka kita dapat menggesernya sehingga titik pangkal atau titik awal kedua vektor saling berhimpit. Nah, yang selanjutnya kita perlu ketahui tentang vektor 0. Vektor 0 ini merupakan vektor yang titik awal dan titik ujungnya berhimpit. Sebagai contoh, vektor AA. Nah, jadi vektor ini bisa kita analogikan sebagai titik, gitu ya. Karena ini titik A menuju titik A, jadi awalnya di A, akhir di A. Jadi bisa kita simbolkan dengan titik. Nah, kemudian memiliki panjang 0, pasti kan? Karena dari A ke A pasti dia 0. 0 ya, ini kurang L. Dan arahnya tidak tentu. Kenapa arahnya tidak tentu? Karena ini sebuah titik gitu ya. Jadi arahnya bisa kemana saja. Penting di situ-situ aja, di titik A ke A. Oke, yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan vektor satuan. Vektor satuan ini vektor yang panjangnya satu satuan. Sebagai contoh, vektor U sama dengan komponennya itu 1 dengan 0. Coba kita hitung panjangnya. Kita hitung panjang vektor U. Kemarin pasti kalian sudah mahir untuk menghitung panjang, yaitu komponen X dikuadratkan, 1 kuadrat, komponen vektor Y-nya, ya, komponen Y-nya dari vektor U yaitu 0 kan, dikuadratkan, berarti 1 dikuadratkan 1, 0 dikuadratkan 0, berarti akar dari 1, ya hasilnya 1. Nah, ini yang dinamakan dengan vektor satuan. Nah, yang terakhir yaitu tentang vektor posisi.
Nah, vektor posisi ini, posisi suatu titik didefinisikan sebagai vektor posisi, yaitu titik tersebut terhadap sebuah titik ditetapkan sebagai titik acuan. Jadi, kalau misalkan kita perhatikan nih, segmen garis berarah antara A dengan B atau ada di sini ada vektor U. Jadi, titik B ini relatif terhadap titik A. Jadi, vektor posisi U ini, relatif terhadap titik acuan, eee, titik acuan 0,0 di sini yang kita tetapkan, yang bisa kita tetapkan, sebagai titik awal. Nah, itu yang dinamakan dengan vektor posisi. Nah, sama halnya juga dengan vektor pi yang, relatif terhadap titik acuan 0,0. Nah, itu yang dinamakan dengan vektor posisi. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang pertemuan kali ini. Silakan kerjakan latihannya seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.